Materi kali ini yang kita akan bahas adalah terapi modalitas. Terapi modalitas yang pertama adalah terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok adalah suatu bentuk psikoterapi yang kegiatannya diikuti oleh beberapa pasien yang mempunyai masalah yang sama atau sejenis dan dipandu oleh satu atau lebih terapis pada saat dengan cara berdiskusi satu sama lain. Model terapi aktivitas kelompok ada model lokal konflik, ada model komunikasi, ada model interpersonal, ada model psikodrama. Jenis terapi aktivitas kelompok ada aktivitas kelompok stimulasi, persepsi, kognitif. Ada terapi aktivitas kelompok stimulasi sensorik, ada terapi aktivitas kelompok orientasi realita, ada terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Tujuan terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok stimulasi, persepsi kognitif memiliki tujuan meningkatkan kemampuan orientasi realita, meningkatkan kemampuan memusatkan perhatian, meningkatkan kemampuan intelektual, mengungkapkan perasaan, mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensorik tujuannya adalah meningkatkan kemampuan sensorik, meningkatkan upaya memusatkan perhatian, meningkatkan kesegaran jasmani, mengekspresikan perasaan. Terapi aktivitas kelompok orientasi realita tujuannya adalah pasien mampu mengidentifikasi stimulus internal dan eksternal. Pasien dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan. Pembicaraan pasien sesuai realita. Sedangkan terapi aktivitas kelompok sosialisasi tujuannya adalah agar pasien mampu meningkatkan hubungan interpersonal, pasien dapat memberi tanggapan terhadap orang lain, pasien dapat mengungkapkan idenya dan saling bertukar persepsi dengan orang lain. Pasien menerima stimulus eksternal yang berasal dari lingkungan. Tahapan dalam terapi aktivitas kelompok. Pre-kelompok, fase awal. Pada fase awal ini ada 3 tahapan, yaitu orientasi, konflik, kebersamaan. Pada fase kerja, pada fase ini kelompok sudah menjadi sebuah tim. Pada fase ini terjadi fase yang menyenangkan bagi leader dan anggotanya. Ada perasaan positif dan negatif dapat dikoreksi dengan hubungan saling percaya yang telah terbina. Semua anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Tanggung jawab setiap anggota sama, kecemasan menurun, kelompok lebih stabil dan realistis. Kelompok mulai mengeksplorasi lebih jauh sesuai dengan tujuan dan tugas kelompok dalam menyelesaikan tugasnya. Fase ini ditandai dengan menyelesaikan masalah yang kreatif. Pada fase terminasi ada 2 jenis terminasi akhir dan sementara. Anggota kelompok mungkin akan mengalami terminasi prematur, sukses atau tidak sukses. Terminasi dapat menyebabkan kecemasan, regresi, atau kecewa. Kemudian ada terapi individu. Terapi ini mengarah pada usaha mengembangkan kemampuan proses pikir, perasaan, persepsi, dan perilaku. Kemudian ada terapi lingkungan. Terapi lingkungan adalah keadaan penyembuhan pasien dengan gangguan jiwa melalui manipulasi unsur yang ada di dalam lingkungan dan berpengaruh terhadap penyembuhan pasien gangguan jiwa. Kemudian ada terapi okupasi. Terapi ini memberikan latihan seni dan keterampilan sehingga pasien mampu mandiri dan mencurahkan perasaannya dalam kegiatan yang produktif. Terapi ini bisa individual maupun kelompok. Pada terapi ini, pasien bisa memilih berbagai kegiatan seperti menjahit, bertukang, kerajinan tangan, beternak, bertani, latihan asertif, kegiatan harian, dan merawat diri dan latihan komunikasi. Kemudian ada terapi kognitif. Terapi kognitif perilaku umumnya digunakan menangani masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Kemudian ada terapi keluarga. Terapi ini merupakan pendekatan terapeutik yang melihat masalah individu dalam konteks lingkungan, khususnya keluarga, dan menitik beratkan pada proses interpersonal. Tetapi keluarga merupakan intervensi spesifik dengan tujuan membina komunikasi secara terbuka dan interaksi keluarga secara sehat.
Model terapi keluarga ada model struktural, ada model terapi Bowenian. Tujuannya adalah menurunkan konflik kecemasan keluarga, meningkatkan kesadaran keluarga terhadap kebutuhan masing-masing anggota keluarga, meningkatkan kemampuan penanganan terhadap krisis, mengembangkan hubungan peran yang sesuai, membangun keluarga menghadapi tekanan dari dalam maupun dari luar anggota, meningkatkan kesehatan jiwa keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan anggota keluarga. Kemudian terapi somatik dan psikofarmaka. Terapi yang diberikan kepada klien dengan gangguan jiwa dengan tujuan mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif dengan melakukan tindakan yang ditujukan pada kondisi fisik klien seperti pengikatan, ECT. Selanjutnya psikofarmaka adalah dengan menggunakan obat-obatan. Demikian materi kali ini, sampai bertemu dengan materi selanjutnya.